Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi waswahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tiada kata yang paling indah untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini selain kata atau ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam dan kesehatan kepada kita semuanya sehingga bisa berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi kita semuanya, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan kepada kita semuanya selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alangkah baiknya untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, kita awali juga dengan membacakan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabatku semuanya, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas pasal yang ada dalam kitab Safinatun Najah, yaitu pasal yang berhubungan dengan pengharaman atau haram bagi orang yang batal wudunya. Mari kita baca dulu pasalnya dalam kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta pasal sahiji. Manin taqodo sing saha jalma anu batal wuduuhu wuduna itu si jalma, haruma mangka haram alaihi ka itu si jalma naon arba'atu asya'a opat pirang-pirang perkara. As-sholatu tegesna kahiji haram salat, wat tawafu sareng kadua haram tawaf, wa mashul mushafi sareng katilu haramnya Quran, wa hamluhu sareng ka opat haram mawa Quran. Wallahu alam. Sahabatku semuanya, dalam kitab Safinatun Najah sebenarnya dalam pasal tentang pengharaman atau haram bagi yang batal wudu itu ada selanjutnya, ada haram yang bagi, ada kelanjutannya, ada yang haram bagi orang yang sedang junub, ada haram bagi orang yang sedang haid. Tapi saya bahas dulu pengharam atau haram bagi orang yang batal wudunya. Dalam kitab Safinatun Najah bahwa sudah jelas bahwa perkara atau hal yang tidak boleh dilakukan atau haram dilakukan bagi seseorang yang batal wudunya itu ada 4 perkara. Ada 4. Yang pertama, as-sholatu, itu haram sholat. Yang pertama itu haram bagi yang seseorang yang batal wudunya itu haram sholat. Jadi ketika seseorang batal wudunya, maka dia tidak boleh sholat. Walaupun sholat itu bernilai ibadah, tapi ketika kita tidak memiliki wudu atau batal wudu kita, maka sholat itu haram dilakukan ketika kita batal wudunya. Kemudian yang kedua, wat tawafu, dan kedua itu haram tawaf. Nah, untuk seseorang yang batal wudunya, haram juga dia melakukan tawaf. Bagaimana ketika kita sedang melakukan ibadah haji, sedang tawaf di Mekah? Maka kita boleh mengambil atau mengikuti madhab sesuai yang ada di madhab di Mekah.
Misal di Mekah itu madhabnya madhab Imam Hanafi atau Hambali atau Maliki. Nah di sana misalkan boleh bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan itu boleh, tidak membatalkan wudhu. Sedangkan di madhab Imam Syafi'i ketika laki-laki dan perempuan yang sudah balik, yang sudah pada besar kedua-duanya dan tidak ada hubungan darah, batal wudhunya ketika bersentuhan. Tapi di Arab, di Mekah itu tidak menjadi batal karena beda madhab imamnya. Jadi kita boleh mengikuti madhab imam yang di sana. Jadi ingat, kalau kita mengambil madhab Imam Syafi'i di Mekah, ketika di Mekah, maka ketika kita tawaf dan batal wudhu kita, maka kita haram untuk melakukan tawaf. Maka dari itu diperbolehkan ketika kita di Mekah boleh. Jadi sahabatku semuanya, kita itu harus berhati-hati, jangan sampai kita itu tawaf, melakukan tawaf tapi wudhu kita batal. Karena ketika wudhu kita batal, kita haram tawaf. Nah, jadi tadi juga sudah disebutkan bahwa di Mekah itu kita boleh mengambil atau mengikuti madhab yang ada di Mekah, yaitu madhab Imam Hambali kalau tidak salah di Mekah itu. Jadi kita boleh mengikuti madhab di sana karena madhab Imam Hambali itu membolehkan bersentuhannya laki-laki dan perempuan dan tidak membatalkan wudhu. Kemudian yang ketiga, hal yang haram dilakukan ketika seseorang batal wudhunya adalah wahamluhu, dan haram menyentuh Quran. Wahamluhu dan wa mashul mushafi, dan haram menyentuh Quran. Nah, ketika seseorang batal wudhunya, maka dia haram mashul mushaf, artinya menyentuh Quran. Kenapa di sini bahasanya mushaf tidak Quran? Karena mushaf itu luas lingkupannya. Karena segala sesuatu yang ada tulisan Al-Qur'annya, maka itu haram dipegang bagi seseorang yang tidak memiliki wudhu. Misal di tembok itu ada tulisan Al-Qur'annya, itu bukan Quran, tapi di tembok itu ada tulisan Al-Qur'annya, maka tetap itu disebutnya mushaf, lembaran-lembaran atau ada sesuatu yang ada tulisan Al-Qur'annya, dan itu haram disentuhnya ketika kita tidak memiliki wudhu. Dalam artian apa saja yang ada tulisan Al-Qur'annya tidak boleh disentuh atau haram disentuh ketika kita batal wudhunya atau tidak memiliki wudhu. Kemudian yang terakhir, hal yang haram dilakukan bagi seseorang yang batal wudhunya adalah wahamluhu, dan haram membawa Quran. Tadi juga menyentuhnya pun sudah haram, apalagi membawanya. Jadi sudah jelas membawa Al-Quran itu haram. Ketika kita tidak memiliki wudhu, kita membawa sesuatu yang ada tulisan Al-Qur'annya atau membawa Al-Quran, maka itu haram dilakukan. Kita akan mendapat dosa jika kita melakukan hal tersebut karena kita tidak memiliki wudhu. Kecuali misal nih, kita sedang berbelanja ke pasar, berbelanja barang-barang keperluan rumah tangga, barang makanan dan lain sebagainya, dan kita juga akan membeli Al-Quran tapi kita tidak memiliki wudhu, maka kita boleh niatkan saja kita membeli barang-barang yang lain niatnya, jadi tidak membeli Al-Quran. Walaupun sebenarnya kita membeli Al-Quran, tapi kita niatkan kita membeli barang-barang atau membawa barang-barang yang lain ketika kita membawa Al-Quran tersebut. Karena kan kita tidak membeli Al-Quran saja, misalkan ada baju, ada makanan, jadi kita niatkan memberi barang-barang atau hal-hal yang lain, atau membawa barang-barang atau hal-hal yang lain, tidak diniatkan membawa Al-Quran. Itu boleh, asalkan niatnya tidak membawa Al-Quran. Yang pada intinya, kesimpulannya bahwa hal yang haram dilakukan bagi seseorang yang batal wudhunya ada 4. Yang pertama haram sholat, yang kedua haram tawaf, yang ketiga haram menyentuh Al-Quran, dan yang keempat haram membawa Al-Quran.
Semoga ada manfaatnya dan kalian semua bisa memahami apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.